Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hasil dari pekerjaan kami. Oke, maka dari itu sebelumnya kita memperkenalkan diri dahulu. Pertama ada saya Fiari Ahmad dari RRQ 10810101010. Lalu ada teman saya, monggo Mas Akin, perkenalan diri dulu. Saya Muhammad Agil Rofiqul Zain dengan NPM 10810110117. Untuk Mas Dedi, monggo diperkenalkan. Ronan Brian dengan NPM 210810100277. Lalu Mas Brian, silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Brian Alexander Sialur dengan NPM 210810101144. Lalu selanjutnya Mas Daniel, silakan. Saya Daniel Bergas Prasetyo dengan NPM 8167. Lalu selanjutnya Mas Farel, terakhir. Silakan. Saya Farel Aprilian dengan NPM belakangnya 300. Di sini saya akan pindahkan ke teman saya untuk menjelaskan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Silakan untuk Mas Brian. Ya, jadi di pertemuan yang sebelumnya dalam pengembangan pengerjaan software kami sudah melanjutkan beberapa bagian. Yang pertama seperti fungsi fitur login di dalam software kami, kemudian ya fitur login untuk login dalam aplikasi seperti biasanya. Next ada fitur registrasi untuk daftar akun yang akan kita gunakan dalam software, dalam aplikasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa codingan ya. Saya akan menjelaskan bagian koneksi. Nah, di sini nampak terdapat variabel koneksi. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi ini nanti untuk mengisi nama host, username MySQL, sama password SQL, password MySQL. Jadi variabel koneksi sama dengan MySQL_connect dalam kurung localhost root perbandingan harga. Lalu untuk halaman login, di sini untuk baris pertama itu adalah kondisi yang memeriksa apakah tombol login telah diklik pada form login. Lalu untuk baris kedua, untuk koneksi PHP, untuk pernyataan yang memerlukan file koneksi PHP yang memungkinkan berisi kode yang diperlukan untuk menghubungkan ke basis data, sehingga data pengguna dapat diambil dari sana. Untuk baris ketiga dan keempat, untuk mengambil nilai yang diinputkan oleh pengguna melalui form login. Baris kelima, ini adalah pernyataan yang menjalankan query SQL untuk mengambil data pengguna dari tabel user berdasarkan email yang diinputkan oleh pengguna. Query ini menggunakan kondisi where untuk memfilter data yang sesuai dengan email yang diberikan. Lalu baris ke-6, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah query sebelumnya mengembalikan satu baris data pengguna yang sesuai dengan email yang diinputkan. Jika ya, maka program akan dilanjutkan dengan bagian dalam blok kondisi tersebut. Baris ke-7, ini adalah pernyataan yang mengambil data pengguna yang sesuai dan menyimpannya ke dalam variabel row sebagai array asosiatif. Baris ke-8, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah password yang diinputkan oleh pengguna cocok dengan password yang dihasilkan yang disimpan dalam database. Fungsi password verify digunakan untuk membandingkan password yang diinputkan dengan password yang disimpan. Lalu jika kedua password cocok, maka di baris ke-9 akan mengarahkan pengguna ke halaman homepage sebagai tindakan setelah login berhasil. Kemudian yang selanjutnya untuk sintaks HTML dari menu login. Yang pertama ada head, di sini berisikan judulnya yaitu login page. Kemudian di bagian body ada class header yang berisikan logo price yang nantinya jika diklik akan menuju ke halaman homepage.html. Kemudian ada class login form. Sini ada selamat datang, kemudian ada konten, email, kemudian password, dan juga lupa password. Kemudian ada bagian registrasi di class action dan tombol masuk untuk registrasi. Dan ini untuk tampilannya. Ini untuk tampilan yang pertama. Ya, lalu berikutnya ada sitemap.php. Ada baris ke-6 ada title sign up untuk menambahkan fitur pada tag. Lalu selanjutnya ada sambungan file CSS. Masuk ke body. Sini ada div class header. Di dalamnya ada href homepage dan seterusnya itu untuk menampilkan judul web dan hyperlink untuk menuju halaman utama.
Lalu berikutnya ada div class login form. Ini adalah elemen div untuk menampilkan form registrasi. Yang di dalamnya ada form action. Ini form action simpan data. Method post ini untuk menangani input dari pengguna dan mengirimkannya ke file PHP bernama ini simpan data.php. Selanjutnya ada header 2, ini registrasi. Untuk menampilkan judul dari formnya itu registrasi. UL untuk membuat list dari elemen. LI untuk menampilkan item pada list. Lalu ada input X itu untuk meminta pengguna memasukkan email mereka, sama dengan juga input password. Lalu berikutnya ada password, ini untuk konfirmasi password. Selanjutnya ada div class action dengan class login ini, dan ada button type submit yang gunanya untuk mengupload data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kurang lebihnya seperti itu untuk halaman registrasi ini. Selanjutnya, oke, ini untuk halaman registrasi. Halaman untuk PHP simpan data, di mana pada awalan pada baris kedua ada include koneksi PHP untuk mengkoneksikan ke database-nya. Lalu untuk baris ketiga if iset post daftar untuk kondisi di mana tombol submit sudah ditekan atau belum, atau telah ditekan. Lalu $email dan $post untuk menangkap input dari inputan user bagian email, dan $password untuk menangkap inputan untuk password. Lalu disimpan ke variabel email dan password. Selanjutnya untuk enkripsi untuk berfungsi untuk yang telah diinputkan dari password, bisa menggunakan fungsi password hash dan algoritma password default untuk mengenkripsi passwordnya. Selanjutnya halaman nomor 11, baris nomor 11, yaitu MySQL query koneksi. Pada baris ini berfungsi untuk memasukkan data yang telah diinputkan oleh user ke database. Data yang dimasukkan akan dienkripsi dengan fungsi MySQL query, lalu dieksekusi melakukan insert pada tabel. Menggunakan dieksekusi di insert query SQL, ya, insert pada tabel. Selanjutnya echo untuk menampilkan tulisan data telah ditambahkan. Selanjutnya akan diteruskan ke login PHP, ke halaman login. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan apa yang telah kita kerjakan untuk halaman checkout dulu. Sebelumnya kita udah membuat database ya di lokal, saya nyoba di lokal host MyPHP.admin, di mana di tabel user ini kita ada user ID, email, dan password. Yang dibutuhkan hanya email dan passwordnya saja yang kita berikan. Lalu kita sign up, kita coba uji@gmail.com, di mana kita buat passwordnya itu ada 2, lalu kita daftarkan. Nah, dengan sudah data telah ditambah. Kita lihat untuk di database-nya, nah seperti ini sudah ada uji@gmail.com, di mana passwordnya dienkripsi di yang tadi yang kita pakai sebelumnya, kita pakai fungsinya seperti itu. Lalu kita coba langsung login, kita coba uji@gmail.com dengan password kedua. Nah, seperti ini. Ini tampilannya langsung ke halaman homepage. Dan jika kita membuat salah password atau email salah, maka akan tertulis password atau email salah. Oke. Untuk dari progres project kita atau program kami, untuk selanjutnya kita akan menambahkan banyak fitur, terutama untuk menampilkan barang yang kita inginkan, itu mungkin dari gula atau barang kebutuhan pokok seperti itu. Dan selanjutnya mungkin akan next kita akan mencoba untuk membuat sebuah query atau sebuah kelas yang kita dapat membandingkan harga-harga dari harga kebutuhan seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.